Pada video kali ini saya ingin mendemokan sebuah project akhir atau final project ketika teman-teman menyelesaikan tutorial Java Android untuk pemula dengan studi kasus membuat aplikasi Pokemon. Oke, kita langsung saja karena di sini saya sudah menjalankan membuka emulatornya dan juga menjalankan projectnya, maka ini adalah hasil dari project akhir. Ini adalah ikonnya di sini Pokemon Java ya, cuman di sini kepotong. Kita langsung buka saja. Jadi ketika teman-teman sudah menyelesaikan seri tutorial Java Android untuk pemula ini, teman-teman akan membuat aplikasi seperti ini. Jadi di halaman pertama kita akan memunculkan sebuah list Pokemon yang mana pada masing-masing item pada listnya dia akan menggunakan sebuah image view dan text view untuk menampilkan gambar, kemudian juga menampilkan teks seperti ini. Nah, di sini dia menggunakan recycler view untuk listnya di sini. Terus kemudian kalau kita scroll, dia menampilkan beberapa karakter dari Pokemon walaupun tidak ke semua karakter Pokemon yang ada ya. Di sini kita cuman menggunakan beberapa saja. Nah, selain itu, ketika kita sudah menampilkan data ini di halaman 1, kita anggap halaman 1 di sini ya. Nah, ketika kita klik, dia akan pindah ke halaman kedua, yang mana di halaman kedua dia juga melakukan proses pengiriman data ya, membawa data ini CPG dari namanya dibawa, teksnya, terus kemudian image-nya juga dibawa lagi. Jadi dari satu halaman ke halaman berikutnya, data yang kita klik itu juga kita kirimkan lagi gitu ya. Dan di sini kita coba melakukan back. Nah, di sini aplikasinya memang terbilang sederhana ya. Jadi dari kesederhanaan ini kita coba memberikan beberapa sentuhan custom. Misalkan kalau yang sekarang ini kan begini ya. Kalau misalkan yang sekarang ini kita buka, nah dia langsung muncul aja listnya seperti ini. Nanti kita coba akan melakukan custom. Custom yang pertama adalah ketika dibuka di sini launch. Nah, di sini dia masih memunculkan sebuah progress bar ya. Jadi seolah-olah dia melakukan loading terlebih dahulu baru kemudian muncul datanya. Kalau kita ulangi lagi seperti ini, kalau kita klik, oh dia belum ketutup ya. Nah, kalau kita klik di sini dia akan memunculkan sebuah progress terlebih dahulu, baru kemudian data Pokemonnya. Itu adalah custom yang pertama. Nah, custom yang kedua adalah pada halaman 1 kita coba gunakan sebuah button atau floating action button sebagai trigger untuk menampilkan Pokemon. Nah, di sini sekaligus kita akan belajar bagaimana sih cara menambahkan sebuah item satu-satu pada recycler view gitu. Jadi di sini kalau kita klik, nah dia akan nambah satu, dia akan nambah satu lagi. Nah, sampai akhirnya dia lengkap gitu ya. Nah, kalau lengkap di sini juga kita handle untuk validasinya gitu. Nah, kurang lebih itu adalah sebuah aplikasi sederhana, sebuah aplikasi list Pokemon yang akan kita buat ketika teman-teman menyelesaikan seri dari tutorial Java Android untuk pemula. Nah, mungkin tutorial ini memang ditujukan buat teman-teman yang pengen berkenalan dengan bahasa pemrograman Java pada Android menggunakan Android Studio. Di sini di studi kasus kita menggunakan Android Studio Koala 2024 dengan studi kasusnya tadi yang sudah kita demokan ya, yaitu tutorial membuat aplikasi Pokemon. Dan seri ini memang akan start mulai dari instalasi Android Studio-nya, kemudian menambahkan emulator hingga kita melakukan coding untuk proses development app-nya gitu. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu buat teman-teman yang belum berkenalan, belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Irsyad, biasa dipanggil Irsyad saja. Saya adalah seorang mobile developer. Saya juga ada pekerjaan full time, dan di samping itu saya juga adalah seorang founder di Last Day yang membuat video seri tutorial seperti ini gitu ya. Nah, beberapa pelajaran yang akan teman-teman dapatkan ketika mengikuti seri tutorial Java Android untuk pemula ini adalah yang pertama, kita akan belajar mulai dari Android Studio-nya dulu atau IDE atau editor tempat kita melakukan coding atau proses development dari aplikasi Android kita.
Nah, yang berikutnya kita akan belajar Java di Android karena mungkin Java ada di beberapa platform lain juga ya, dan mungkin memang perbedaannya agak agak signifikan gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan layout tadi itu kita layoutingnya menggunakan XML, jadi bukan Java lagi. Jadi antara logic dengan user interface-nya memang codingnya beda ya. Jadi yang pertama kita menggunakan Java, yang untuk layoutnya kita menggunakan XML. Nah, tadi teman-teman sudah melihat beberapa aset yang ditambahkan ya, atau beberapa gambar dari karakter Pokemon. Jadi kita juga ada pelajaran tentang bagaimana cara menggunakan aset, cara menambahkan, cara menampilkan, cara memanipulasi gitu ya, aset gambar dalam project Android kita. Nah, yang terakhir kita juga akan belajar build APK. Mungkin teman-teman APK-nya pengen di-share ke teman, atau kalau nanti kerja atau magang mungkin ya, kalau perlu di-share ke testernya atau ke QA-nya atau timnya gitu ya. Teman-teman juga bisa menggunakan cara build APK ini untuk membagikan APK yang sedang kita development gitu. Kalau coba kita pecahkan lagi sebenarnya dari Android Studio sendiri, mungkin kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, kita coba akan melakukan download dari official Android Studio, kemudian melakukan instalasinya secara step by step. Nah, kemudian dari Android Studio sendiri, Android Studio kan menunya banyak banget ya. Kita mungkin akan makan banyak waktu jika belajar satu-satu. Tapi paling enggak teman-teman akan belajar apa sih yang sering digunakan ketika kita menu-menu apa saja yang sering kita gunakan ketika development aplikasi Android, karena mungkin hanya sebagian kecil saja yang kita gunakan ya, tidak keseluruhan dari fitur dalam Android Studio karena memang banyak banget gitu. Nah, untuk menampilkan project atau aplikasi yang sedang kita kerjakan, kita juga perlu menambahkan emulator dalam Android Studio kita. Makanya di sini ada proses menambahkan emulator juga ketika kita sudah melakukan proses instalasi si Android Studio. Nah, kemudian dari layout sendiri sebenarnya kita user interface-nya kalau dipisah tadi ada 3 ya. Yang pertama list Pokemon atau halaman homepage-nya tadi ketika baru di run terus muncul gitu ya. Kemudian di list tadi itu kan per itemnya kita user interface-nya kan bikin satu-satu gitu ya. Bikin satu untuk masuk dalam item listnya gitu. Nah, kalau di Android mungkin itu bisa disebut juga dengan adapter gitu kalau teman-teman familiar. Nah, yang terakhir baru adalah halaman detail Pokemonnya gitu. Mungkin itu aja yang kita pelajari. Semoga nanti seri tutorial Java Android untuk pemula ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau belajar Java pada platform Android.